Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Oke, selamat pagi, siang, sore Indonesia ya. Di sini masih jam berapa ini? Masih sore jam 3 mungkin ya. Coba aku tunjukkan kalian. Nah, ini dia. Nah, di sini masih hampir jam 5. Nah, ini dia tanggalnya, kalian lihat kan. Aku ingin ngevlog di sini. Aku baru mengupload video. Jadi kalian kalau bangun pagi ini ya, di Indonesia pagi, di sini masih hampir jam 5 ya. Di Indonesia sudah hampir jam 4 gitu. Jadi kalau kalian bangun mungkin melihat video aku yang baru aku upload ya, tentang ngoceh di tempat parkir itu. Jadi aku berdiri di tempat parkir ngoceh tentang apa yang ada di pikiranku daripada nungguin istri jalan-jalan di dalam di supermarket. Di situ ada musik, jadi aku lebih baik berdiri di tempat parkir sambil ngoceh. Nah, sekarang ini sudah pulang, aku ngoceh di family room aku ini di sini. Nah, video yang aku upload itu salah satunya bicara tentang pernikahan dengan saudara dekat kita. Nah, misalkan pernikahan antara sepupu, antara keponakan. Nah, bagaimana menurut kalian menikah dengan saudara sendiri, saudara dekat? Nah, kemarin itu tiba-tiba ada di otak aku, terus kemudian aku muntahkan di video yang baru aku upload kemarin itu ya. Setelah itu aku mencari dokumentasinya tentang pernikahan yang terlalu dekat. Ternyata banyak sekali di seluruh dunia ya, banyak sekali orang yang menikah dengan kerabat yang terdekat itu banyak, dengan sepupu, dengan kemenakan, itu banyak sekali. Diperkirakan itu yang tercatat dalam data itu sekitar 500.000 orang yang kawin dengan saudara dekat. Tapi menurut mereka juga, kasarnya ya, di seluruh dunia ini ada sekitar 1 M. Sekitar 1 M orang yang menikah dengan kerabat dekat. Alergi, man. Nah, ini sangat menarik. Dan banyak sekali, kalian jangan percaya omongan aku ya. Kalian riset sendiri atau linknya. Aku sertakan beberapa link, mungkin 5-6 link di deskripsi di bawah video aku ini. Itu sangat menarik, diantaranya riset dari radio BBC London. Juga ada orang yang mengadakan penelitian tentang hal ini. Efeknya sangat sangat menarik sekali. Nah, ini ada pertanyaan ya. Why do so many Muslim marry their cousin? Nah, kenapa banyak orang Islam yang menikah dengan sepupunya sendiri? Ternyata ada banyak manusia yang menikah dengan kerabat terdekat. Di antaranya, ini risetnya dari radio BBC London ya. Ada sebuah kota, kalau nggak salah itu di daerah Birmingham, di England, di salah satu kota yang namanya kota Bradford. Oke, kalian bisa lihat di layar kalian, di kota Bradford di England. Itu banyak komunitas orang-orang Pakistan yang tinggal di kota itu. Adalah komunitas orang Pakistan terbesar di Inggris ya. Nah, ada orang yang mengadakan riset di situ. Ternyata
banyak orang Pakistan yang kawin dengan kerabat dekatnya, sepupu atau kemenakan gitu ya. Angkanya itu kira-kira mencapai 50%. Nah, aku akan tayangkan di layar Anda. Kalian bisa melihatnya sendiri ya. Sangat menarik juga angkanya. Nah, kenapa orang Pakistan ini kok selalu mereka itu senang kawin dengan kerabat sendiri. Itu ceritanya panjang ya, itu dari mungkin tradisi mereka, misalkan orang kaya di Pakistan atau orang yang mempunyai pengaruh kuat, orang politisi yang mempunyai kedudukan tinggi. Jadi mereka tuh ingin agar harta karun mereka itu akan sirkulasi di dalam family, di dalam keluarga mereka. Jadi kalau kawin dengan orang luar nanti kan sudah pecah-pecah gitu. Kalau kawin dengan keluarga sendiri, jadi kekayaan itu akan lebih kuat, tidak keluar. Atau orang yang mempunyai pangkat di dalam pemerintahan, maka itu keturunannya itu nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan. Itu salah satunya ya. Kebanyakan juga orang pertanyaan yang pertama tadi, kenapa orang Islam banyak yang menikah dengan kerabat dekatnya ya. Coba kalian lihat di Timur Tengah juga banyak ya. Nah, Indonesia adalah mempunyai populasi Islam yang terbesar di dunia ya. Terus kemudian Bangladesh, Pakistan itu juga besar populasinya. Tapi ini aku akan membicarakan tentang Bangladesh. Dia adalah negara Islam ya. Kira-kira 90% dari penduduknya itu beragama Islam. Begitu juga di Indonesia ya. Nah, statistik tentang menikah dengan kerabat dekat, dengan sepupu itu ya, di Bangladesh itu sangat kecil sekali. Hanya sekitar 17%. Tapi di Pakistan, bukan main ini ya. Kalau kalian lihat di Pakistan, itu angkanya bisa mencapai 50% sampai 60%, 60% lebih sedikit gitu. Kalian lihat sendiri aja, bukan main. Dan kebanyakan di negara Timur Tengah ya, kalau kalian lihat gambar foto yang ada di layar kalian ya, aku tayangkan di sana. Di situ ditayangkan map dunia ya. Ini menarik. Riset, orang ini mengadakan riset dari mulai di Timur Tengah ya, dari mulai Afrika Utara, dari Maroko, negara Maroko, terus ke Kairo, ke Mesir ya, terus sampai ke Saudi Arabia, terus Timur Tengah itu, semua Timur Tengah, Turki, Irak, Iran, sampai ke Pakistan. Itu macam satu garis, macam satu, kalau kalian sangat menarik, lihat di map itu seperti ini, garis dari area segitu besar itu ya. Nah itu banyak orang yang kawin dengan keluarga kerabat dekat mereka itu. Jadi mungkin kelihatannya seperti tradisi Islam begitu ya. Tapi dalam agama Islam tidak dilarang loh. Kalau nggak salah coba lihat aja di hadis atau di ayat Quran itu menikah dengan kerabat dekat itu tidak dilarang. Tapi ada hadis-hadisnya itu ada itu ya. Kalian lihat sendiri. Aku bukan ahli itu. Aku tidak mau membicarakan tentang agama ini ya. Aku cuman melihat riset ini sangat menarik berada di Timur Tengah itu yang kebetulan mayoritas adalah Islam ya. Jadi sangat menarik juga kalau kalian lihat sejarah dunia ya. Bukan hanya di Timur Tengah aja, kalian melihat di Eropa itu banyak juga keluarga-keluarga aristokratnya itu kawin dengan kerabat dekat juga agar dia punya kekuasaan itu bisa dimonopoli.
dengan keluarga itu. Kalian riset sendiri aja. Banyak sekali data-data yang ada di sosmed itu banyak. Menurut aku ya itu sangat menarik. Mungkin kalian belum pernah mendengarnya ya, karena mungkin kalian sibuk bekerja, sedangkan aku ini pengangguran, nggak punya pekerjaan, jadi kerjaanku ya yang nyeleneh seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Menurut aku menarik, tapi menurut kalian aku nggak tahu ya. Tapi kalau kalian mempunyai waktu, tidak ada salahnya untuk melihat data yang ada di dunia ini. Jadi untuk nambah pengetahuan kalian ya. Pasti kalian di Indonesia juga pernah mempunyai kenalan atau tetangga di mana dia masih menikah dengan kerabat yang dekat gitu, ada. Dan efeknya apa? Efek secara ilmiahnya itu ada. Nah itu tadi ada riset-riset yang diantaranya dari BBC London itu ya, radio BBC atau dari itu organisasi lain, mereka itu meneliti efek dari ilmiahnya itu seperti apa dari kesehatan. Itu ternyata membahayakan ya, karena genetiknya itu terlalu dekat, gennya itu terlalu dekat ya, sehingga bisa menurunkan penyakit-penyakit yang sangat menyedihkan. Kalau kalian melihat sepintas, anak ini normal seperti kita-kita, punya hidung, punya mata, punya apa ya, normal lah. Tapi kalau kalian perhatikan secara mendetail, akhirnya kalian tahu bahwa cara berpikir dia itu sangat pelan. Misalkan dia sudah dewasa ya, umur 25, 20 gitu ya. Tapi cara berpikirnya itu seperti anak umur 5 tahun. Banyak yang seperti itu. Dan ada juga banyak yang lahir dengan cacat. Mempunyai penyakit kejiwaan itu ya, ada banyak ya. Kalian lihat sendiri di layar kalian aku tayangkan, dan menurut aku tidak mau menghakimi ya. Di sini aku bicara bukan soal baik atau jeleknya, benar atau salahnya, aku tidak membicarakan soal itu. Nggak ada urusannya dengan baik buruknya, itu bagi aku nggak ada urusannya. Tapi bagi peneliti dikatakan bahwa efek kesehatan itu sangat menyedihkan karena anak-anak ini tidak tahu apa-apa, dia dilahirkan brojol, atau orang Jawa bilang babaran melahirkan anak, atau orang ngapak-ngapak ngomong doboli, bojone doboli, brojol, anak yang seperti itu, seperti yang kalian lihat di layar kalian itu ya. Mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana manusia harus berfungsi ya, dan tidak bisa hidup mandiri, harus memerlukan perawatan 24 jam. Jadi harus diawasi selama 24 jam. Kalau mereka itu lepas keluar, mereka nggak akan bisa kembali lagi ke rumahnya. Bisa sampai begitu, maka itu perlu pengawasan. Dan kadang-kadang kalau mereka tidak mengerti, pokoknya perlu pengawasan yang ketat. Nah, apakah kalian ingin mempunyai anak seperti itu? Ya nggak tahu ya. Punya anak yang normal aja sulitnya bukan main ya, mempunyai drama yang macam-macam. Terus apalagi mempunyai anak yang handicap seperti itu. Aku tidak berani membayangkan. Nah, ini lucu. Aku bicara tentang istri aku sendiri. Aku dulu nggak pernah memperhatikan sebelum dia cerita ke aku. Dia bilang, sewaktu dia melahirkan anak yang pertama, yang kedua gitu, setiap dia melahirkan anak kedua itu, dia selalu terus dia gendong, dia lihat, dia periksa. Apa yang diperiksa? Kalian tahu nggak? Ini menurut aku lucu. Istri aku selalu menggendong babynya yang baru lahir itu
dia periksa mukanya, apa ada hidungnya, apa tangannya itu jarinya 5 atau 10 atau 10 ya, tapi ada kadang-kadang yang jarinya 11. Ada yang jarinya 7, satu tangan ini mempunyai jari 7 ada. Terus dia periksa juga kakinya jarinya berapa. Aku pikir, wow, sampai begini ya cara berpikir istri aku. Aku ya waktu itu tidak mau mentertawakan atau bergurau ya, karena dia baru melahirkan. Tapi setelah beberapa saat aku tanya, kamu ini aneh ya. Sehingga aku ingin tahu kenapa kamu begitu melahirkan, kamu melihat, mengecek jarinya itu ada 5 atau 6 atau 7. Terus kakinya semuanya diperiksa gitu. Iya, soalnya apa? Dia mengatakan karena dunia ini sangat brutal sekali, dia bilang. Seandainya kamu punya anak jarinya 7, wah sudah dibuat gunjingan di sekolah. Iya benar juga ya. Kalian tahu, bukan orang dewasa atau penjahat aja yang sadis. Anak-anak sekolah yang SMP, SMA itu, waduh mereka itu kejam, brutal sekali dalam pergaulan. Kenapa anak-anak dibully, ada yang membuli? Ya itu tadi, karena mempunyai kelainan normal pun ya, anak lahir dengan normal sekalipun, di dalam sekolahan mereka mempunyai grup-grup tersendiri saling mengejek. Apalagi yang anak-anak yang tenar ya, dia adalah bintang sepak bola atau pinter nyanyi gitu. Merasa dirinya besar, padahal mereka masih anak-anak tapi sudah merasa egonya terlalu besar ya. Terus dia membuli anak-anak yang ya tidak populer. Terus akhirnya ya itulah terjadi, anak-anak dibully, diejek, sampai ada anak-anak dibully itu sampai tidak mau ke sekolah karena ya itu merasa tidak nyaman di sekolahan karena dibully dengan anak-anak yang lain. Sampai sebrutal itu, malahan yang coba lihat sendiri, jangan percaya dengan saya ya, ada di sosial media atau di majalah, di koran ya, ada anak yang dibully. Dulu dibully dengan langsung dalam mulut, dibully terang-terangan. Sekarang ada dibully melalui sosial media, sampai akhirnya anak itu menghabisi kehidupan dia sendiri. Nah, coba sampai segitu sadisnya. Anak sekolah itu sangat sadis sekali, brutal mereka itu. Terus kebrutalan ini berjalan terus sampai kalian dewasa bekerja di tempat kerja pun terjadilah saling membuli antara satu dengan lain. Oh iya, brutal. Ada orang yang bronusing bosnya, menjilat pantatnya bosnya. Itu terus akhirnya mempunyai geng dengan bosnya untuk mencelakakan teman sekerjanya. Banyak kan yang terjadi, itu kenyataan ya. Ya, bukan aku yang mengada-ada, itu kenyataan. Jadi kebrutalan itu, membuli itu mulai dari kelas SMP, SD sampai ke perguruan tinggi, sampai ke tempat kerja, dalam kehidupan kita sehari-hari pun saling membuli. Kan seperti itu. Nah, kalian setuju atau enggak? Enggak perlu setuju dengan saya kok. Ini saya bukan mengada-ada, tapi kenyataan hidup ya seperti itu tadi. Ini orang normal aja saling membuli ya. Apalagi orang yang lahir tidak normal. Nah itu gimana itu? Maka itu, apakah kalian ingin mempunyai anak seperti itu? Ya enggak lah ya. Terus apakah kalian ingin mempunyai keinginan untuk menikah dengan kerabat dekat kalian?
Nggak tahu, itu terserah kalian. Aku sendiri mempunyai kenalan ya, teman ya. Eh, Teman sekerja dulu, dia kawin dengan saudara dekatnya, dan salah satu anaknya itu aku lihat dia normal seperti orang biasa, tapi dia mempunyai kelainan tersendiri gara-gara ya itu tadi. Nah, itu mau gimana ya? Aku bukan membicarakan membuli orang lain ya, tidak. Aku karena melihatnya di media sosial. Aku membuat video kemarin, terus kemudian aku ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, kali ini aku menemukan lebih banyak lagi data-data tentang perkawinan dengan kerabat dekat itu. Bukan main. Nah, ini yang terjadi di Bradford, di Inggris. Aku melihat anak-anak yang seperti itu. Nah, coba nih pikir. Dalam satu keluarga anaknya 3 orang yang cacat seperti itu, cacat mental. Bayangkan itu sebagai orang tua, terus bagaimana kamu? Banyak cerita-cerita seperti itu. Tapi toh sejarah terulang kembali dari generasi ke generasi. Jadi mereka tidak bisa mematahkan rantai yang membelenggu mereka itu. Selalu terulang lagi. Walaupun mereka tahu saudaranya mempunyai anak yang cacat, tapi nanti anaknya atau itu keluarga yang lain lagi mengulangi seperti itu lagi. Terus bagaimana? Itu bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Nah, itu dia. Nah, terjadinya ya di Pakistan. Ini bukan mengatakan bahwa Pakistan itu adalah negara miskin. Iya, negara miskin memang ya. Tapi terjadi juga di dalam keluarga yang berpendidikan, dan terjadi juga di negara yang di keluarga yang kaya. Jadi orang kaya yang di Pakistan, dia ingin agar kekayaan atau kekuasaan itu tetap berada di keluarga mereka. Maka itu mereka sampai mengawini nikah dengan sepupu atau kemenakan agar kekuatan atau kekayaannya tidak hilang. Itu sampai rela seperti itu. Wow. Angkanya di Pakistan itu, kata Grand Mauti itu bukan kaleng-kaleng loh. Grand Mauti tidak mengatakan itu loh. Oke. Hanya Grand Mauti, aku nonton video dia. Aku mendengar dia bilang, ini restoran ini bukan kaleng-kaleng. Dia bilang gitu. Pertama aku tidak mengerti. Aku kira restoran ini jual makanan kaleng ya. Terus aku tonton terus, oh bukan itu. Terus aku tanya teman-teman di YouTube ya. Oh itu bukan nggak bisa diremehkan gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nah, ini baru aku dengar dalam beberapa minggu aja ya. Aku senang dengan istilah itu. Aku belajar lagi dengan kata-kata gaul dari Grand Mauti. Nah, ini bukan kaleng-kaleng. Keren Grand Mauti, terima kasih. Grand Mauti dia punya video itu keren juga. Kalian kunjungi dia punya channel. Dia selalu jalan-jalan ke restoran di sekitar Jawa Barat yang keren-keren, mall-mall yang keren. Dia selalu bicara jalan-jalan ke sana. Keren. Coba aja kunjungin, linknya ada di bawah deskripsi aku ini. Nah, maka itu ini bukan cerita kaleng-kaleng, ini serius ya. Terus data-datanya yang ada kalian bisa lihat di layar kalian ini. Ada map dunia ya, tapi yang di highlight itu adalah negara yang ada di Timur Tengah, mulai dari Maroko sampai Pakistan. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat angka-angka berapa persen orang yang kawin dengan kerabat dekat. Setiap negara ada angkanya, menarik sekali. Di India juga banyak loh. Di India ya banyak orang yang kawin antara sepupu kerabat dekat itu. Malaysia juga ada, karena Malaysia itu
agama Islamnya banyak di sana. Ya, di Malaysia juga banyak orang Pakistan di sana. Maka itu perkawinan antara kerabat itu masih kuat ada. Tidak sebanyak itu tapi ada. Di Indonesia juga ada. Tapi angkanya di Indonesia sekitar 17% menurut data yang ada itu ya. Di Eropa ada negara-negara Eropa itu dulu kan negara kerajaan kan, dari grup-grup aristokratnya, ningrat-ningratnya itu ya mereka ingin agar kekuasaannya itu tidak keluar dari lingkungan keluarga mereka. Ada di Eropa, ada negara Eropa, Rusia ada ya. Amerika ini kan negaranya baru terbentuk. Orang-orang Amerika ini orang aslinya itu adalah orang-orang dari Eropa. Terus mereka tidak senang dengan kepemerintahan di Eropa, kerajaan itu, terus mereka larinya ke Amerika terus membaur. Nah itu orang Indonesia bilang ikan di laut, sayuran di ladang ketemu di dalam belanga. Yaitu Amerika ini adalah melting potnya antara bangsa yang ada di dunia ini pada datang ke Amerika. Semuanya mau datang ke Amerika. Akhirnya kita hidup berintegrasi di sini ya, berbaur hidup di sini. Diskriminasi ya masih ada di Amerika, diskriminasi, tapi tidak seperti diskriminasi yang ada di negara-negara Asia. Negara Asia itu orangnya rasis sekali loh. Oh ya. Walaupun di Indonesia kalian bilang orang Indonesia ramah tamah, rasis sekali, masih rasis. Tapi kebanyakan orang tidak berani melihat ke diri sendiri, tidak berani mengakui hal yang seperti itu. Tapi masih rasis. Di China, brutal sekali. Jepang, oh iya. Nanti aku akan bikin video tentang kehidupan negara-negara yang di Asia dan Asia Tenggara, Asia Timur ya, karena sangat menarik. Aku ditawari untuk pensiun ke Malaysia di Penang, ditawari ke sana, dikasih izin tinggal di sana ya. Tapi ada syarat-syaratnya, tapi aku ditawari bisa. Terus ada YouTuber Yati namanya, Mbak Yati. Dia bikin video masak-masak, tapi kemarin itu dia bikin video tentang izin tinggal di Malaysia. Dibilang begini-begini, dia jelaskan itu ya. Tapi yang dia jelaskan itu tidak, lain dengan apa yang aku alami ya. Karena aku bukan ingin bekerja di Malaysia. Dia mengatakan izin kerja, izin tinggal di Malaysia. Tapi ada juga lagi izin tinggal di Amerika, di Malaysia ya. Yati bilang itu sulit gini-gini, dia jelaskan. Coba lihat aja di videonya. Nanti aku kasih linknya kalau ingat ya. Terus ada lagi satu visa, aku pernah ditawari, terus kemudian disarankan tempat di Malaysia untuk pensiun di sana, di kota Penang. Bisa mendapatkan gampang. Siapapun bisa, ada syarat-syaratnya. Kalau kita memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara Malaysia ya, gampang sekali. Tunjukkan syaratnya, beng, kamu memenuhi syarat, kamu di welcome. Bisa itu pensiun, tinggal, menetap di Malaysia. Bisa. Nah nanti aku akan bikin video tentang itu ya. Tapi untuk, 30 menit men, ngomong, oke. Sampai di sini dulu, aku tidak mau ngobrol terlalu lama, nanti membosankan. Semoga video ini bisa menemani kalian untuk ngopi kalau bangun pagi ya.
kalian bisa buka video aku, karena video aku ini ngomongnya ngalor ngidul panjang ya. Jadi mungkin kalau kalian pagi-pagi masih baru bangun, pikiran masih slow, tidak repot ya. Jadi sambil ngopi, sambil sarapan nonton video aku ngobrol gini mungkin cocok ya. Coba aja. Mungkin menarik, mungkin tidak juga, mungkin membosankan. Oke, yang penting semoga bisa menghibur kalian ya. Dan terima kasih kalian sudah mendengarkan video aku ini. See you. Goodbye. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.